Pria tua mengayunkan kapak ke arah pohon pinus. Tak disangka, dari pohon yang ditebang muncul tumpukan berkilauan seperti perak. Tiba-tiba, sebatang pohon pinus muda muncul dari tanah. Mekar seperti bunga teratai. Di dalamnya ternyata duduk seorang kecil seukuran telapak tangan. Terlihat si kecil tersenyum tipis kepada pria tua, lalu menguap dan tertidur. Jantung pria tua itu berdegup kencang, mengusap keringat di dahi. Dengan hati-hati, dia mengangkat si kecil di telapak tangannya, dimasukkan ke dalam pelukan dan berlari pulang. Setibanya di rumah, dia langsung memanggil istrinya. "Istriku, cepat lihat, langit telah mengirimkan hadiah untuk kita." Istrinya mendekat untuk melihat si kecil terbaring di telapak tangan pria tua. Matanya langsung bersinar. Dengan hati-hati, dia mengambil dan memeluknya. Begitu menyentuh si kecil mulai tumbuh. Dalam sekejap, dia sudah sebesar bayi. Pasangan tua itu sangat gembira. Mereka memberi nama si kecil, Anak Pinus. Mereka menganggapnya seperti anak kandung. Anak Pinus tumbuh dengan sangat cepat. Dalam 3 hari, dia bisa merangkak. Dalam 5 hari, dia bisa berdiri. Dalam setengah bulan, dia sudah bisa berjalan dan berbicara. Bermulut manis. Satu kata, ayah, dan ibu, membuat pasangan tua itu tertawa setiap hari. Tidak sampai 3 bulan, anak kecil itu tumbuh menjadi tampak berusia 5 atau 6 tahun. Bermuka ceria mengikuti pria tua itu ke gunung untuk menebang kayu. Mengikuti istri pria tua itu untuk menggali sayuran liar. Pintar dan mampu. Anak-anak di desa melihatnya tumbuh dengan cepat. Mereka semua memanggilnya Anak Pinus kecil. Anak Pinus kecil juga tidak marah. Dia masih bermain bersama semua orang. Suatu hari, Anak Pinus kecil bermain di tepi gunung. Dia bertemu dengan seekor rubah kecil yang terluka. Kakinya berdarah, hampir tidak bernyawa. Anak Pinus kecil merasa sakit hati. Dengan hati-hati, dia menggendong rubah kecil itu pulang, mencari ramuan untuk membalutnya. Setiap hari memberinya makan. Pasangan tua itu juga tidak menghalangi. Mereka juga membantu merawat rubah kecil itu. Tidak lama kemudian, rubah kecil itu sembuh. Saat pergi, ia memanggil Anak Pinus kecil 3 kali, menggoyangkan ekornya dan melesat ke dalam hutan. Di sisi lain, pria tua Zhang teringat tentang mendapatkan uang dari menebang pohon pinus. Dia kembali mengangkat kapak dan pergi ke belakang gunung. Ternyata dia melihat sebuah pohon pinus yang bersinar. Setelah ditebang dan dilihat, di dalamnya penuh dengan sutra berwarna-warni, meraba yang licin. Pria tua itu tahu dalam hatinya, semua ini adalah berkat Anak Pinus kecil. Dia segera membawa sutra itu pulang. Dia berkata kepada istrinya, "Kita harus merawat Anak Pinus kecil dengan baik. Ini semua adalah anugerah dari Tuhan." Sejak saat itu, pria tua itu setiap hari bisa menebang pohon pinus yang membawa harta. Tidak lama kemudian, dia berhasil mengumpulkan banyak uang. Dia membangun rumah besar di desa. Dia juga menyewa seseorang untuk mengajarkan Songhua membaca dan menulis. Songhua sangat cerdas, baik dalam membaca maupun matematika. Dia bisa belajar dengan cepat. Dalam beberapa tahun, dia menjadi anak yang terkenal cerdas di desa. Penampilannya juga tumbuh menawan. Wajahnya tampan dan menarik perhatian. Di desa ada seorang tuan kaya bernama Li. Dia memiliki niat jahat. Melihat keluarga Zhang tiba-tiba menjadi kaya, Anak Pinus sangat luar biasa. Dia ingin menjadikan Anak Pinus menantu yang tinggal di rumah, menikahi putrinya yang dimanjakan. Tuan Li datang dengan hadiah untuk melamar. Pasangan tua itu menggelengkan kepala, mengatakan tentang pernikahan Anak Pinus harus atas kemauannya sendiri. Songhua juga mengatakan, "Saya tidak ingin menikah dengannya. Saya ingin tetap tinggal bersama orang tua saya." Tuan Li marah karena malu, memukul meja dan memarahi. "Kalian berdua orang tua, pasti kalian mencuri harta saya. Tidak setuju dengan pernikahan. Aku akan menyerahkanmu kepada pihak berwenang." Pasangan tua itu panik dan berputar-putar. Anak Pinus menghibur, "Orang tua, jangan panik. Saya punya cara." Keesokan harinya, Anak Pinus dengan sukarela menemui Tuan Li. Tuan Li mengira dia telah berubah pikiran. Dengan bangga, Anak Pinus berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, Anda bilang kami mencuri harta Anda. Apakah ada bukti?" Li si orang kaya mendengus. "Dulu kalian sangat miskin. Sekarang begitu kaya. Jika bukan mencuri, lalu apa?" Anak Pinus mengeluarkan sehelai jarum pinus dari saku. Ditiup perlahan, jarum pinus itu berubah menjadi seekor tupai kecil, berlari mengelilingi rumah 2 kali, juga membawa sebutir biji pinus dan meletakkannya di atas meja. Semua orang tertegun melihatnya. Anak Pinus berkata, "Aku sebenarnya adalah anak Dewa Pinus, turun ke dunia untuk membalas budi orang tua. Harta benda itu semua adalah pemberian dari surga. Jika kamu tidak percaya, ikuti aku ke belakang gunung untuk melihat." Tuan kaya Li setengah percaya setengah ragu, mengikuti Anak Pinus pergi ke belakang gunung. Anak Pinus menunjuk sebuah pohon pinus dan berkata, "Cobalah untuk memotongnya." Tuan kaya Li menyuruh pelayannya untuk memotong pohon. Di dalamnya ternyata penuh dengan emas. Dia terburu-buru untuk merebutnya. Pohon pinus tiba-tiba menutup, menjepit tangannya. Sakitnya membuatnya berteriak. Anak Pinus berkata dengan suara keras, "Orang yang serakah tidak akan berakhir baik. Jangan lagi mengganggu orang tuaku. Jika tidak, kamu akan merasakan akibatnya."
Tuan Kayali ketakutan dan segera meminta ampun. Dia melarikan diri dengan malu. 2 tahun kemudian, desa mengalami banjir. Tanaman terendam. Banyak keluarga tidak memiliki makanan. Anak Pinus berkata kepada pasangan tua, "Orang tua, mari kita ambil uangnya untuk membeli makanan bagi warga desa." Pasangan tua mengangguk setuju. Dengan cepat mereka membeli banyak makanan, dibagikan kepada warga desa yang terkena bencana. Anak Pinus juga membantu semua orang memperbaiki rumah, menanam tanaman. Namun banjir semakin parah. Persediaan makanan hampir habis. Malam hari, anak Pinus pergi sendiri ke belakang gunung. Di bawah pohon pinus tua, berdoa, "Mari kita keluarkan uangnya. Tolong selamatkan penduduk desa kami." Begitu suara itu selesai, pohon pinus tua tiba-tiba bersinar. Dari dalam muncul seorang Sianren berambut putih, mengelus kepala anak Pinus dan berkata, "Matsua, kamu berbakti kepada orang tua, mengerti kesulitan rakyat, hati yang tulus menuju kebaikan. Aku akan membantumu mengatasi bencana." Setelah berkata, ia mengibaskan debu. Di langit mulai turun hujan kecil. Banjir perlahan-lahan surut. Tanaman juga perlahan-lahan hidup kembali. Sang dewa berkata, "Kamu telah menyelesaikan kebajikanmu. Kamu bisa ikut aku kembali ke Gunung Dewa." Anak Pinus menggelengkan kepala. "Orang tuaku masih perlu dirawat. Warga desa juga perlu bantuan. Aku ingin tinggal di dunia ini." Sang dewa tersenyum dan mengangguk. Memiliki niat baik adalah sebuah latihan. "Tetaplah di sini." Setelah berkata, ia pun menghilang. Kemudian anak Pinus menemani pasangan tua itu menjalani masa tua mereka. Ia juga membuka sekolah, mengajarkan anak-anak miskin untuk membaca, berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan seumur hidup. Hidup berjalan dengan tenang dan bahagia. Warga desa semua berkata, "Orang baik selalu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Tuhan